Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan samada wa ashhadu anna sayyidana wa imamana wa qudwatana wa uswatana wa syafi'ana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahullahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tajribuna tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tughrimuna binuril fahmi wa tudhikhulana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la'alamu innaka anta 'allamul ghuyub. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada muallif kitab Ihya Ulumuddin, juga kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami kitab Ihya Ulumuddin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa ala dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabil kiram. Syaulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Wa zumma ila hadratin jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila jamil awliya'i wa syuhada'i wal ulama'i wal fuqaha wal mufassirin wal muhaddisina wa ali kullin wa ashabi kullin wa atba'i kullin wa ila arwahi abina sayyidina Adam alaihi salam wa ummina sayyidatina Hawa wa matana sala bainahuma ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa thumma ila hadratil Imam Muhammad Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid darin wali walidayhi wa li masyayikhihi. Sa'ulillahi lahul Fatihah. Wa thumma ila hadratina abaina wa ummahatina jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal khadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
waladhdallin amin. Sampai halaman 61 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fa idza tanabbahta, fa idza apabila tanabbahta kamu telah mendapat perhatian, atau apabila Anda telah mendapat perhatian, lihadzat tadriji, ini secara berkala. Kalau terjemah bahasa kuno ya berangsur-angsur, berkala. Saya sesuaikan perkembangan bahasa. Alimta, ketahuilah annal madhaba, bahwa madhab al-haqqa yang benar, huwa adalah hadza ini ya. Ketahuilah bahwa madhab yang benar adalah ini. Wa nahaqta, yakinlah Anda atau kamu anna kulla abdin, bahwa setiap hamba bahwa dia fi mujari, dalam perkembangan, ahwalihi, kondisinya, fi yaumihi, dalam siang, walailatihi, dan malamnya, la yakhlu, tidak lepas, an waqa'i, dari yang tidak mungkin terlepas, fi ibadatihi, mengenai ibadahnya, wa muamalatihi, dan aktivitas harian,
tujaddidu terus menerus, tujaddidu alaihi terus menerus, lawazima berkesinambungan, fayalzamuhu maka seharusnya as-su'alu pertanyaan, an tentang kulima setiap apa, yaqa'u yang terjadi, lahu baginya, minan nawadiri yang jarang terjadi, wa talzamuhu haruslah al-mubadarati bersegera, ila ta'allumi untuk mempelajari, ma apa yutawaqqa'u yang diharapkan, wuqu'ahu akan terjadi, alal kurbi pada waktu dekat, ghaliban biasanya, fa'idha apabila tabayyana telah jelas, annahu bahwa Nabi alaihi sholatu wassalamu innama bahwa aroda maksud bil ilmi dengan ilmu, al mu'arrafi yang diketahui, bil alifi wal lami dengan alif dan lam, fi qaulihi
dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi, mencari ilmu, faridhatun, wajib, ala kulli, bagi setiap muslimin, muslim, ilmal amali, ilmu yang disertai amal, alladzi huwa, yang masyhurul wujubi, terkenal wajibnya, alal muslimina, bagi orang-orang muslim atau Islam, la ghaira, bukan yang lain atau tidak yang lain, wa qaddit toha, maka telah jelas wajhu, cara at-tadriji, berangsur-angsur atau berkala, fi wakti wujubihi, fi wakti, pada waktu wujubihi, yang diwajibkannya. Wallahu a'lam. Wallahu, dan Allah, a'lamu, yang lebih mengetahui. Saya jelaskan dulu di paragraf ini. Imam Ghazali menjelaskan, lanjutan dari sebelumnya, faidha tanabbah ta'ali hadat tadriji, ya, apabila kamu telah mendapat perhatian ini secara berkala, madhab yang benar adalah ini, yaitu madhab mencari ilmu yang benar. Kalau orang sekarang yang benar ya sekolah, karena sekarang dibutuhkan sekolah punya ijazah. Pinter nggak punya ijazah nggak diakui. Nah, jadi Imam Ghazali sudah mengisyaratkan kepada kita bahwa madhab yang benar itu adalah menuntut ilmu, mencari ilmu. Nah, karena Nabi sendiri mewajibkan thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Jadi mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap orang Islam. Nah, al ilmu ilmal amali, ilmu yang disertai dengan amal. Artinya kita menuntut ilmu, tapi ilmu itu bermanfaat untuk orang lain, bukan ilmu untuk dirinya sendiri. Jadi kita diwajibkan oleh Nabi menuntut ilmu
yang manfaatnya setelah kita sekolah itu manfaatnya bisa dirasakan orang lain. Contohnya kita mempelajari teknologi. Nah, dengan teknologi itu kita bisa menciptakan banyak hal. Contohnya karena anak kita belajar IT, akhirnya sekolah itu absennya sudah tidak tulis tangan, cukup pakai sidik jari, cukup pakai mata, cukup pakai fotonya dia lewat sudah absen. Nah, ilmu-ilmu inilah yang diwajibkan oleh Nabi juga, hukumnya fardu, hukumnya fardu. Tetapi kalau kita tidak melajari, innama arada bil ilmil mu'arrafi bil alifi wal lami, ya kita nggak akan paham kalau kita nggak tahu. Contohnya sekarang kita ngaji sudah menggunakan teknologi, di situ orang yang jauh dengan kita bisa ngaji dari rumahnya masing-masing, ya pakai Zoom meeting. Nah itu kan dengan teknologi. Nah ini memudahkan orang zaman sekarang dimanapun, ya di Papua bisa ikut ngaji, di NTB, di Bima bisa ikut ngaji, di Sumatera bisa ikut ngaji dalam satu waktu. Nah sayangnya penemu teknologi ini bukan kita, orang Islam, ya. Makanya Imam Ghazali yang menjelaskan ini wajib bagi kita untuk menguasai ilmu-ilmu ini, ya. Nah kita lanjutkan ke berikutnya. Ini sudah masuk pada ilmu fardu kifayah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanul ilmi alladzi huwa fardu kifayatin, ya. Bayanul ilmi menjelaskan ilmu, alladzi huwa, jadi menjelaskan ilmu, alladzi huwa yang fardu kifayatin, fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah. I'lam, ketahuilah, annal fardho, bahwa fardu la yatamayyazu, tidak berbeda, an ghairihi, dari yang tidak fardu. Jadi tidak ada bedanya menuntut ilmu yang fardu dan tidak fardu. Illa, kecuali bidzikri, dengan menyebutkan aqsamil ulumi, aqsami, pembagian-pembagian, al ulumi, ilmu. Wal ulumu, ilmu-ilmu,
bil idhofati yang dikaitkan ilal fardi pada hukum fardu alladzi yang nahnu kita bisodadihi sedang bicarakan, yang sedang kita bicarakan. Jadi nahnu kita bisodadihi sedang bicarakan. Tangkosimu terbagi ila syar'iyatin pada ilmu yang terkait dengan masalah agama. Syariat itu ilmu yang terkait dengan masalah agama. Ila syar'iyatin pada ilmu yang terkait dengan masalah agama. Kalau orang dulu menyebutnya ya ila syar'iyatin pada ilmu syariat, ya. Wa ghairi syar'iyatin dan ilmu yang tidak terkait dengan masalah agama. Ya, ilmu syariat itu ilmu yang terkait dengan masalah agama. Jadi yang dimaksud Imam Ghazali ini dengan kalimat ila syar'iyatin, yaitu pada ilmu yang terkait dengan masalah agama. Okay. Wa ghairi syar'iyatin dan ilmu yang tidak terkait dengan masalah agama. Wa'ani yang dimaksud bisyar'iyati dengan ilmu syariat, ya tadi yang syar'iyatin yang terkait dengan masalah agama, ma yustafadu ma ilmu yustafadu yang diperoleh minal anbiya'i dari para nabi, sholawatullahi wasalamuhu alaihim ajma'in. Wala yurshidu tidak diperoleh melalui al-aqlu ilaihi akal manusia, al-aqlu akal, jadi al-aqlu ilaihi akal manusia. Mislul khisabi seperti al-khisabi ilmu matematika.
ilmu hisab. Kalau dulu saya sekolah masih istilahnya ilmu hitung ya, terus ganti menteri jadi ilmu matematika. Dulu biologi zaman saya ya ilmu hayat, akhirnya ganti menteri jadi biologi. Walat tajribatu, yang tidak juga melakukan at-tajribatu, diagnosa sendiri. Walat tajribatu, yang tidak juga melakukan diagnosa sendiri. Mislut tibbi, mislu seperti at-tibbi, ilmu kedokteran. Walas sama'u, wala dan tidak dengan hanya as-sama'u, mendengar. Mislu seperti al-lughati, ilmu bahasa. Fal ulumu, adapun ilmu, allati, yang laisat, selain syar'iyatun, syar'iyatan, syariah atau yang terkait dengan agama. Tangkosimu ila, tangkosimu terbagi, ila menjadi, ma ilmu, huwa mahmudun, yang terpuji. Wa ilama, dan ilmu, huwa mazmumun, yang tercela. Wa ilama, dan ilmu, huwa mubahun, yang diperbolehkan. Saya jelaskan dulu tentang ilmu, yaitu yang hukumnya fardu kifayah. Kalau ibadah fardu kifayah itu kan kewajibannya melekat pada semua individu. Contohnya kalau ada orang meninggal kemudian tidak disolatkan, maka hukumnya berdosa semua orang ya.
Kalau sudah ada yang menyolatkan berarti kewajiban yang lain sudah gugur. Ini fardu kifayah. Jadi ada beberapa ilmu yang wajib kita pelajari meskipun itu tidak ada keterkaitannya dengan agama. Tapi nanti sebenarnya itu kaitannya banyak sekali dengan agama. Ya. Nah, ilmu yang fardu kifayah dan ilmu ini adalah ilmu syariah dan ilmu ghairi syariah. Jadi nanti terjemahnya ini ilmu yang terkait dengan masalah-masalah agama dan yang tidak terkait dengan masalah-masalah agama, yaitu ilmu yang terkait dengan masalah-masalah agama, yaitu ilmu yang diperoleh langsung dari Nabi. Kalau kita Islam ya Nabi Muhammad, contohnya sholat, wudhu dan sebagainya, itu ilmunya langsung dari Nabi. Jadi nggak boleh kita ngakal-ngakali sendiri. Sholat subuh sudah ditetapkan 2, kita nggak mau 2 karena fresh, badannya sehat, sholat 4. Terus ketika duhur capek kerja, nggak usah 4, diringkes jadi 2. Nah itu berarti ilmunya bukan berasal dari Nabi. Nah kemudian ilmu-ilmu yang berasal dari Nabi biasanya tidak perlu ya dijelaskan oleh akal. Contohnya kenapa rukuk sujud seperti itu, nah, kita kan nggak perlu menjelaskan. Kalau orang beriman pokoknya diperintah sholat, rukuk, sujud, takbiratul ihram dan sebagainya, ya sudah selesai sampai salam ya. Sebenarnya ilmu matematika itu juga diperoleh dari para nabi. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, itu tadinya ilmunya para nabi. Makin kesini orang makin lupa dari mana ilmu itu diperoleh, dari nabi. Nah makanya ilmu itu nggak bisa dipelajari sendiri karena itu ilmunya para nabi. Tiba-tiba baca buku matematika sendiri nggak mungkin bisa. Contohnya kita diberi kalkulator. Diberi kalkulator, alatnya canggih, tapi kalau kita nggak pernah belajar matematika, nggak akan bisa menggunakan kalkulator. Tanda begini untuk apa, tanda ini untuk apa, kita nggak tahu. Kok ini ada tanda plus untuk apa, tanda minus untuk apa, titik 2 untuk apa, itu kita tidak tahu. Gak akan bisa menggunakan walaupun alatnya canggih. Dan ilmu itu mubah tapi akhirnya jadi fardu. Kenapa fardu? Nah, Islam punya banyak syariat yang keterkaitan dengan agama. Contohnya mau menetapkan zakat fitrah itu berapa kilo. Nah, kalau nggak tahu ilmu matematika apa bisa? Di Islam ada hukum waris. Bagaimana membagi waris kalau tidak tahu matematika? Kiainya ditanya, Pak Yai saya mau bagi waris, anak saya 5, suami saya sudah meninggal tahun kemarin, ini mau saya bagi gimana? Ya nggak mungkin bisa membagi waris. Ilmu faraid nggak akan berjalan di situ kalau kiainya tidak bisa ilmu matematika. Bagaimana menentukan sudut kiblat kita kalau kita tidak tahu matematika? Tetapi ada beberapa hal yang tidak boleh melakukan diagnosa. Percobaan sendiri, mendiagnosa sendiri. Wah, ini pakai ilmu titen saja saya, kalau begini berarti sakitnya ini, kan nggak boleh. Walat tajribatu, yang tidak juga melakukan diagnosa sendiri, mislut tibi, seperti ilmu kedokteran. Nah itu nggak boleh. Ilmu kedokteran tadinya juga bersumber dari
para nabi dan dikembangkan oleh manusia. Walas sama'u, dan tidak dengan hanya mendengar, ya, ngaji Quran Bismillahirrahmanirrahim, karena hanya mendengar MP3, MP4, YouTube. Orang nggak mau datang ke kiai, ke bunyai yang ahli ngaji Quran, ya akhirnya baca Yasin, ya nggak Yasin lagi, Yasa, karena tulisannya ya sama sin. Sekarang contohnya banyak terjadi, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Lah itu hanya mendengar saja, nggak mentaskhihkan bahasanya. Bacaannya apa ini? Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kita ngaji kan kalau nggak fasyih kan nggak dilanjutkan sama mbah yainya. Hehehe, kamu ngaji di situ kurang tipis. Bis. Sekarang mimpin tahlil dengan PD-nya di tengah-tengah jamaah banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, gitu. Aduh, ya mau gimana lagi? Itu orang-orang yang gagal paham dan tidak mau belajar. Di tengah-tengah saya sering seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu pimpin tahlil di masjid yang besar. Nah, fenomena ini ya menjadi prihatin. Itu walas sama'u mislul lughah. Jadi itu dulu belajarnya dari mendengar dan mendengar. Karena apa? Sering ikut tahlilan, akhirnya kan dia sampai hafal. Tapi karena bacaannya nggak pernah ditasihkan dulu waktu ngaji, ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, betul itu asyhadu an la ilaha, sinnya besar. Giliran membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, enggak betul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu. Sampai saya ngelirik gini, apa giginya itu merotoli ya kok Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Ya enggak merotoli. Suaranya kenceng, pede. Saya tetap bermakmum dengan orang seperti itu karena apa? Saya ingat kisahnya Hasan al-Basri. Ada orang dari Iran, dari Persia, dulu masih zaman Nabi kan, namanya masih negaranya namanya Persia. Orang Persia itu mau belajar agama Islam ke Makkah sama Madinah. Nah, orang itu di masjid, kemudian bacaannya kan jelek, Bismillahirrahmanirrahim jelek. Terus Imam Hasan al-Basri tidak mau bermakmum dengan orang itu. Ternyata malam harinya mimpi, diberitahu oleh Allah bahwa kamu itu sombong. Hatinya orang itu lebih tulus, ya, karena ingin belajar agama Islam. Kamu yang sudah diberi ilmu yang luas, kamu merasa paling benar, paling suci, tidak mau bermakmum dengan orang yang bacaannya jelek. Nah, tapi gimana kalau terus-terusan bertahun-tahun? Mulai anak saya kecil sampai anak saya dewasa. Nah, ibaratnya kan begitu, sampai anak saya punya anak lagi. Imamnya nggak ada yang betulin. Mau betulin si malakama. Oh, saya begini udah tahunan nggak ada yang betulin, kok kamu sekarang baru nyalahkan saya. Kan begitu. Contoh begini, contoh. Setiap Idul Fitri kita kan sering tuh dapat parselan, makanya di parselan atau ucapan-ucapan di media sosial, di WA, itu yang betul gimana? Minal aidin wal faizin, ya kan? Tapi nulisnya minal aidin wal faidin, ada minal aizin wal faizin. Makanya saya kalau mau kasih parsel orang, saya lihat dulu kerdusnya, tulisannya bener apa salah. Kalau tulisan salah, karena salahnya percetakan, kita tetap beli kan, ya kita yang dilabeli salah. Makanya kalau
Saya nggak beli yang kerdus-kerdus itu karena yang dijual mesti kebanyakan salah. Kadang apa nih? Sopo? Ya, jadi ya contoh-contoh terkecil seperti itu, minal aidin wal faizin, ya. Nah, terus di spanduk-spanduk, ya, minal aidin wal faidin. Kemudian di TV-TV marhaban ya Ramadan, ya. Dan itu kan bertahun-tahun marhaban ya Ramadan, akhirnya dianggap oleh generasi yang sekarang tulisan dan lafadz yang benar ya bacanya marhaban ya Ramadan. Giliran saya nulis marhaban ya Ramadan, kok nulisnya begitu ya Ramadan. Ejaan yang betul dulu don ya Ramadan, bukan marhaban ya Ramadan. Nah, makanya banyak bahasa yang salah, ya, karena cukup mendengar. Terus bahasa yang salah karena tidak belajar sampai benar, ya. Hanya belajarnya ikro. Nah, banyak sekali. Kemudian salam juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajarnya mungkin tulisannya Latin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang udah jadi tokoh nasional salamnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang dimaksud Imam Ghazali, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin tuh, walaupun sudah tua kalau bacaannya itu belum benar ya disuruh belajar lagi. Yang tadinya ilmu itu terpuji akhirnya bergeser lama-lama jadi tercela, ya. Jadi saya lanjutkan dulu. Fal mahmudu, ilmu yang terpuji. Ma tartabitu, ma ilmu tartabitu yang diperlukan, tartabitu bihi yang diperlukan, ma ilmu tartabitu bihi yang diperlukan, masolihud dunia, untuk kepentingan dunia. Katibi, seperti ilmu kedokteran. Wal hisabi, dan ilmu matematika. Wadzalika, ilmu itu yang qasimu terbagi ila menjadi ma ilmu huwa fardu kifayatin, fardu kifayah, wa ila, dan terbagi menjadi ma ilmu
huwa fadilatun yang utama, walaisa tetapi tidak, fadilatun yang huwa fadilatun yang utama, walaisa tetapi tidak, bifaridotin fardu, amma adapun fardul kifayati yang fardu kifayah, fahuwa yaitu kullu ilmin semua ilmu, la yustaghna yang tidak dapat dikesampingkan, la yustaghna anhu yang tidak dapat dikesampingkan, fi qiwami dalam menegakkan umurid dunia urusan dunia, katibi seperti kedokteran, idh huwa karena huwa kedokteran, dzaruriyun sangat penting atau sangat diperlukan, ya sangat penting sajalah, dzaruriyun sangat penting, fi hajati dalam keperluan, baqail abdani menjaga kesehatan tubuh, wakal hisabi seperti matematika, fa innahu maka ilmu ini dzaruriyun sangat penting, fil muamalati dalam bisnis, wa kismatil wasoya dan pembagian al-wasoya harta wasiat, wa kismati dan pembagian al-wasoya harta wasiat,
wal mawarisi dan harta waris, wa ghairiha dan sebagainya. Wa hadhihi hiya dan inilah al-ulumu ilmu-ilmu allati yang lau seandainya kholal baladu, khola tidak ada, al baladu dalam satu bangsa, aman orang-orang yaqumu biha yang menguasainya, kharaja maka berdosalah siapa ahlul baladi penduduk suatu bangsa tersebut. Fa idza qoma jika ada yang menguasai, faidha koma jika ada yang menguasai biha ilmu itu, wahidun satu orang saja, kafa cukuplah, wasakoto dan terlepaslah, al fardu kewajiban, anil akhori bagi yang lainnya. Jadi ini ilmu ya, yang tidak ada kaitannya dengan agama tapi sangat penting dan utama. Ilmu kedokteran, ilmu matematika, fisika, kimia, biologi dan sebagainya, itu memang tidak ada kaitan dengan agama, tapi ilmu karena itu fardu kifayah itu sangat membantu untuk kepentingan agama. Membuat toa untuk adzan, untuk tilawah Al-Quran. Nah, orang tahu ini waktunya zuhur, asar, maghrib karena toa berbunyi adzan. Orang mau haji umroh, tapi karena berhalangan, waduh Pak, saya tanggal sekian ini saya waktunya menstruasi. Nah, karena kecanggihan ilmu kedokteran, sekarang kan orang sudah tidak perlu lagi ke Mekah terus sia-sia. Seperti orang dulu ke Mekah terus menstruasi nggak ada penanganan. Akhirnya ulama dulu mengatakan ya nggak apa-apalah, kamu sekarang sudah dapat barokahnya pergi haji, tapi nggak bisa melaksanakan haji.
Nah, karena kecanggihan ilmu kedokteran, orang dikasih obat selama musim haji tidak menstruasi. Ya. Orang sudah sepuh karena beser, karena kecanggihan ilmu kedokteran, kasih obat nggak beser. Nah, dulu sebelum Imam Ghazali nulis kitab ini, orang-orang Islam itu mengatakan begini, ngapain belajar matematika? Oh, nggak jadi pertanyaan, kubur. Ya kan? Loh, ini terjadi di masa lampau sekali dan itu berlanjut sampai masa kecil saya. Saya belajar matematika ditertawain, bapak saya guru matematika. Nah, apa belajar bahasa Inggris, ilmu nih wong munafik. A dibaca E, B dibaca B. Yang munafik kita apa orang Inggris? Wong itu hurufnya orang Inggris. Nah, itu kan ilmu-ilmu yang menyesatkan, kalimat-kalimat yang menyesatkan. Nah, matematika, buat apa matematika? Nggak jadi pitakon kubur, nggak jadi pertanyaan kubur. Dan memang hisabnya Allah di sana itu nggak pakai matematika. Matematikanya Allah sudah kuantum matematika, ya, matematika kuantum. Kita nggak akan bisa menentukan kadarnya. Kita sholat wudhu ini sah apa enggak, airnya satu kolah apa tidak, itu kan ya ilmu matematika. Kayaknya nggak pantas lah kita sebagai umat Islam mengatakan ngapain belajar matematika, nggak jadi pertanyaan kubur. Nah, kalau yang ngomong begitu kiai kan ya memalukan. Kita belajar ilmu faraid ya semuanya matematika. Semuanya matematika, nggak ada yang nggak matematika. Bahkan dihukumi berdosa kalau satu negeri, ya satu negara itu satu bangsa kayak kita, orang Indonesia nggak ada yang pintar matematika, nggak ada yang jadi dokter, itu hukumnya dosa. Satu desa itu kalau nggak ada orang yang bisa faraid, hukumnya dosa. Satu desa kalau nggak ada dokternya itu hukumnya dosa. Nah, kemudian orang itu mikirnya gini loh, tapi ada dokter bukan muslim. Loh, perintahnya Nabi sama perintahnya Allah kan nggak harus Islam atau non muslim, pokoknya penduduk satu negeri. Kalau kita sekarang bicara satu desa di Badas sudah ada puskesmas dan kan, ya berarti kan sudah nggak dosa. Coba kalau nggak ada dokter sama sekali, ada orang flu aja nggak bisa ngobati, itu satu kampung sudah dosa. Terus banyak orang Islam tapi nggak punya masjid, orang yang paling alim di situ yang dosa, nggak mau mendirikan masjid. Jadi ilmu yang dulu diremehkan orang, bahkan dicela oleh orang, ya, ilmu yang terpuji karena ucapan ulamanya mengatakan buat apa kamu belajar itu, nggak jadi pertanyaan kubur, yaitu ilmu yang sebenarnya terpuji jadi tercela. Saya lanjutkan lagi ke paragraf berikutnya. Fala yuta'ajjabu, maka jangan heran, kata Imam Ghazali. Fala tu'ajjabu, maka jangan heran, mingkaulina, dengan perkataan atau ucapan kami, ya. Imam Ghazali menetapkan hukum innatiba, bahwa ilmu kedokteran, wal hisaba, dan ilmu matematika, kalau sekarang ya berkembang jadi sains, ya, sains modern, min furudil kifayati, min termasuk furudil kifayati. Dulu dianggap mubah belajar ilmu umum. Orang banyak menghafal nahwu, sorof, ya, ilmu-ilmu alat, nggak belajar matematika. Makanya giliran jual tanah dia kali Belanda. Akhirnya Belanda tahu
santri-santri nggak bisa matematika. Kalau jualan tanah saya beli dengan hitungan ru. Tahu kan hitungan ru? Berapa satu ru? Nah, 14 meter. Hitungnya bagaimana? 3,75 kali 3,75. Jadi 14 ru. Kenapa? Belanda itu tahu kalau kurang dari 50 berarti diikutkan Belanda. Kalau lebih dari 50 maka diikutkan kita. Kalau nimbang itu, wah ini kurang dari 50%, berarti dianggap nilainya 1 kilo lebih sedikit, ya diikutin itu. Kalau lebih dari setengah kilo ikut yang punya. Ya sama itu dengan pasar-pasar modern seperti toko-toko swalayan itu kan pakai hitungan receh-receh, tapi kan nggak mungkin dia bisa mengembalikan ke kita. Akhirnya kan diambil mereka. Nah sekarang agak repot mereka karena kita bisa bayarnya pakai kiris, bisa bayar transfer, jadi hitungannya bisa itu. Coba itu kalau selisihnya 10 rupiah, Pak ini nggak ada, dia juga nggak ngomong kalau itu selisih 10 rupiah itu nggak ngomong, pokoknya dipotong aja, dibulatkan ke kitanya. Lah itu 10 rupiah, kalau 1 menit 1 detiknya klik tokonya mereka se-Indonesia itu itemnya 1 juta transaksi, apa nggak 10 juta? Juragannya itu loh, toko-toko franchise kliknya. Padahal itu kan di Quran haram kalau model-model begitu. Nah terus gaya yang lain susuknya 100, 200 sampai 500 tiba-tiba kasih permen. Nah, berarti kalau dia nyusui kita uang kembaliannya permen, berarti nanti beli pakai permen ke tokonya kan boleh. Nah kita ya seperti itu. Itulah. Makanya Imam Ghazali menentukan bahwa ini hukumnya fardu kifayah. Umat Islam kalau nggak punya rumah sakit sendiri hukumnya dosa. Ya sudah punya rumah sakit tapi belum punya dokter sendiri, masih ngebon, ya hukumnya dosa nantinya lama-lama. Fa inna usulas sinaati, ya. Fa inna bahwa usulas sinaati, usula dasar-dasar inovasi, as-sinaati industri, ya. Jadi inovasi industri aidon juga min termasuk furudil kifayati, fardu kifayah. Jadi kita dulu nanam padi, ya, ngiling padi tradisional harus berinovasi. Jadi seleb padi namanya heler, ya. Sekarang panen sudah tidak pakai manusia. Ya diwajibkan untuk inovasi industri. Inovasi itu termasuk fardu kifayah. Kal filahati, seperti agronomi atau agrobisnis. Ilmu pertanian, bagaimana bercocok tanam, ya, menanamnya dia dengan yang sangat efektif, efisien, tidak mengeluarkan banyak modal, tapi hasil panennya bisa maksimal. Ya, ini kalfilahati, seperti agronomi dan agrobisnis. Wal khiyakati, dan tekstil. Imam Ghazali itu sudah berpikir panjang sampai sudah membahas agronomi dan agribisnis. Wal khiyakati, tekstil dan tekstil, wasiyasati, dan ilmu politik. Jadi ilmu politik harus dikuasai. Umat Islam harus punya partai politik. Orang Islam harus mendirikan partai untuk memperjuangkan ideologi agamanya.
Ya, tapi sayangnya sekarang banyak partai-partai tidak laku, partai Islam, karena rakyat umat Islam sudah tahu partai Islam tidak menjadi wadah aspirasinya, hanya kepentingan pendiri partai dengan simbol-simbol agama. Balil hijamati, bal bahkan seperti al-hijamati, terapi bekam, cantuk. Ini hukumnya fardu kifayah. Fa innahu, bahwa lau seandainya, kalau di kitab yang lama ini balil hijamati wal khiyatoti. Ya, kalau di cetakan ini salah cetak, salah nulis, apa sengaja dihilangkan. Wal khiyatoti, wal khiyatoti pakai kho, ya alif to tak marbutoh, jadi wal khiyatoti, dan garmen, ya, industri garmen penting, oke, untuk bikin baju dan sebagainya. Fa'innahu, bahwa lau khola, seandainya tidak ada, kosong sama sekali, al baladu, satu negeri atau satu bangsa, anil hujami, ya, tidak ada seorang pun terapi bekam, terapis bekam, tasaroa, segeralah al-halaku, mengalami kebinasaan, ilaihim, mereka, wa kharaju, dan berdosalah mereka, bita'ridhihim, bita'ridhihim, karena mengakibatkan anfusahum, diri mereka, lil halaki, binasa. Fa inna, bahwa alladzi, dia Allah, anzala, yang menurunkan, ada penyakit, anzala, dialah yang menurunkan, ad-dawa'a, obatnya, wa arsyada, dan memberi resepnya atau memberi resep, ila istimalihi, cara menggunakannya,
Wa'adda dan menyediakan al-asbaba sarana li ta'atihi li ta'atihi untuk merawatnya, fala yajuzu maka tidak diperbolehkan at-ta'arrudu membawa diri lil halaki pada kebinasaan, biihmalihi dengan menyia-nyiakan obat itu, wa amma adapun ma ilmu yu'addu yang terhitung fadilatan utama la faridotan tapi tidak wajib, fata'ammuku maka mendalami bidaqaikil hisabi bidaqaiki kelembutan, ini kelembutan maksudnya ya al-hisabi matematika, wa haqaiqi dan realita-realita at-tibi ilmu kedokteran, wa ghairi dzalik dan lain-lain, atau a ghairi dzalik mimma wa ghairi dzalik dan lain-lain mimma tidak termasuk ilmu yustaghna anhu
yang begitu penting. Yufidu sangat berguna, ziyadata menambah, kuatin energi, fil qadri pada kadar, al muhtaji ilaih yang dibutuhkannya. Allah alam bisawab. Saya jelaskan dulu. Imam Ghazali menjelaskan ini ada yang tidak fardu kifayah tapi lebih utama, yaitu termasuk menyekolahkan anak ke fakultas kedokteran, ya, menyekolahkan anak ke teknik kimia, ya. Kemudian menyekolahkan lagi anak ahli geologi, ya, menyekolahkan anak ahli pertanian, pertambangan dan sebagainya, ya. Ternyata semua itu kaitannya dengan agama sangat penting. Ya, teknologi penerbangan sangat penting. Kalau nggak menguasai teknologi penerbangan, nanti bisa-bisa haji naik jalan kaki lagi, nggak naik pesawat. Dulu naik kapal, ya, zaman Belanda 6 bulan. Sekarang naik pesawat, pagi berangkat, sore sudah nyampe Mekah. Ini karena ilmu yang tidak fardu kifayah tapi sangat penting. Itu ilmu belajar tentang optik, nggak ada hubungannya sama agama, nggak jadi pitakon kubur, tapi sangat penting. Orang yang matanya sudah ada gangguan nggak bisa baca Quran kalau nggak pakai kacamata. Lah itu sangat penting. Jadi berinovasi di dalam ilmu-ilmu itu sangat penting, termasuk mempelajari terapi bekam, ya penting. Kedokteran juga penting. Bagaimana belajar mengoperasi penting. Ya, inovasi industri juga penting. Okay. Jadi ini dijelaskan oleh Imam Ghazali, ilmu yang fardu kifayah. Nah, nanti ilmu yang tadinya terpuji akan jadi tercela, ya, ilmu yang tercela akan jadi terpuji. Dulu orang itu nggak pernah bertengkar mengenai ibadah, ya sudah ibadahnya begitu. Sana mau sholat tarawih itu 26 rakaat, orang dulu nggak jadi masalah. Yang di sana mau 8 rakaat itu nggak pernah dipermasalahkan. Ya gara-gara orang yang nggak tahu dasar-dasar ilmu, akhirnya sok pinter menyalahkan yang rokaatnya banyak, yang satu sok bodoh menyalahkan rokaatnya yang sedikit. Yaitu ilmu fikih dulunya terpuji menjadi tercela gara-gara orang-orang yang belajar fikih tidak tuntas. Ya, mungkin ada pertanyaan. Tentang ilmu macam-macam di sekitar, tapi dari pertama sehingga ini yaitu dengan nabi terlalu ini pada perkembangan ini termasuk ilmu agama. Yang dimaksud oleh Nabi bukan ilmu agama, tapi semua ilmu. Nabi ini terlalu ini pada perkembangan ini kan ketinggalan kan bagi ada ilmu, ada berkifayah, dan ada termasuk ilmu yang sangat penting yang berhubungan dengan kebutuhan orang beragama. Maksudnya kami itu ini kalau ilmu itu menjadi yang perlu bukan berkifayah.
kemudian ada fardu ain dan ada kifayah. Nggih. Nah, kenapa Nabi itu kok nggak pakai kalimat wajib tapi fardu? Kalau fardu itu berarti melekat pada diri orang. Jadi orang ini kalau tidak mencari ilmu ya bisa. Dosa. Goblok itu dosa. Karena fardu. Nabi menjelaskan ilmu apa saja wajib kita kuasai. Sampai di hadis lain kan, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan sukses di dunia ya harus dengan ilmunya. Man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Makanya Imam Ghazali itu mengingatkan kita itu jangan terlena ya dengan orang-orang yang memiliki karakter menjajah. Para penjajah itu menginginkan negara jajahannya sangat religius. Kemana-mana ada kegiatan agama itu full 1 minggu. Ya, ini di kitabnya Imam Ghazali, bukan apa kata saya. Kenapa religius diajarkan bangun malam, tahajud, itu politik. Ya, artinya apa? Penjajah itu biar kita itu tidak pernah berpikir bangun pabrik, bangun industri seperti yang dijelaskan Imam Ghazali. Contoh ini kalau ada di negara kita. Kenapa di zaman Belanda kekuasaan di bawah bupati termasuk lurah itu nggak digaji sama Belanda, dikasih bengkok. Lurah ke bawah kenapa dikasih bengkok? Itu sama Belanda supaya pemimpin yang langsung berhadapan dengan rakyatnya tidak sempat mikir bagaimana berontak karena sibuk ngurusi bengkok. Wis kerja dikongkon kerja karo londo, bayaran kon golek-golek dhewe teko dari kerja sudah ikut Belanda, kemudian gajinya nggak digaji sama Belanda, disuruh garap bengkok sendiri. Lah, sampai merdeka kita itu ya garap bengkok. Mikirnya masih mikir penjajah. Kemudian penjajah itu menginginkan religius, orang-orang ben urusane langit Karena apa? Biar penjajah itu biar leluasa ngurusi bumi, ngurusi tambang, ngurusi ini itu, nikel, emas. Kita setiap malam ngurusi langit. Padahal Nabi itu tidak identik dengan miskin. Nabi itu kaya. Siti Khadijah kaya, istrinya Nabi semuanya kaya, sahabat-sahabat Nabi kaya. Kenapa tasawuf kok miskin? Itu bukan ajaran tasawufnya Nabi. Tasawufnya Nabi tetap harus kaya. Makanya para wali-walinya Allah yang sekelas Syekh Abdul Qadir Jailani ya kaya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani nggak kaya, apa bisa membebaskan tanah untuk merawat makamnya Imam Syafi'i? Orang yang sibuk dengan fikih ternyata tidak merawat makamnya Imam Syafi'i. Yang mengaku pengikutnya Syafi'i malah tidak merawat. Yang merawat ulama tasawuf sekelas Syekh Abdul Qadir Jailani. Imam Bil Hasan Syadili kaya. Makanya kalau zaman sekarang guru ngaji tasawuf mobilnya minimal harus Alphard. Saya masih sungkan beli Alphard, nanti doakan beli Alphard. Ngaji tasawuf ya ikut Nabi. Zaman Nabi itu yang namanya dunia itu cobaan, ujian, bukan musuh. Nah, penjajah mengatakan dunia itu musuh, kamu miskin. Akhlaknya Nabi itu akhlak menang, bukan akhlak pasrah. Ya, sekarang kan kita pasrah, puasa sampai ente-entean, ya nggak mau bekerja, nggak mau ini, diajari sabar, diajari ini. Nah, sebetulnya tasawuf itu aku berdua sejak diikuti. enggak. Kan gini Indonesia kok tolak belakang. Apa itu salah terjemah? Tasawuf tingkat tinggi. Ya, makanya ulama dulu mengatakan kalau kamu nggak menjumpai Nabi tapi pengen ibadahmu
Ya mirip-mirip dengan Nabi, walaupun tidak 100%, bacalah Ihya Ulumuddin. Nah, kenapa tasawuf yang pada akhirnya harus miskin, kurus, kering kerontang, kopiahnya gurunya harus merah, gak pernah dicuci, gembel, itu akibat di abad ke-7, ke-5 sampai ke-7 Hijriah itu tasawuf diajarkan oleh para sufi ekstrim yang kepentingannya penjajah, ya. Karena dulu Arab itu sudah dipecah-pecah oleh Inggris, oleh Perancis, ya. Makanya seperti Aljazair, itu Perancis, ikut Perancis, yang sebagian ikut Inggris. Makanya sampai orang-orang Arab yang sana sudah nggak bisa berbahasa Arab, bisanya bahasa Perancis, ya. Termasuk kita. Kita ini siapa yang memecah belah, kemudian siapa yang merubah ajarannya seperti tasawuf berubah ini? Yaitu namanya Christian Senohulgroene. Lah maunya Christian Senohulgroene setelah perang Diponegoro, Belanda kalah itu kan bangkrut sudah. Akhirnya Syekh Abdul Ghaffar itu didatangkan supaya merubah bagaimana orang pribumi Indonesia itu, pribumi dulu nggak ada Indonesia, pribumi itu orangnya religius, diajari baca manakib, diajari sholawatan, tibaan dan sebagainya, karena tahu fadilah-fadilah itu dikasihkan. Memang ya fadilahnya luar biasa, tapi akhlaknya dirubah. Akhlaknya orang yang bertawakal, nurut, manut, tidak akhlak yang membuat musuh jadi nangis, seperti akhlak pemberani di zaman Nabi. Akhlak roja, ya, pemberani itu, sajaah, pemberani itu dihilangkan, ya. Terus kemiskinan itu didefinisikan berbeda. Orang semakin miskin katanya semakin membenci dunia, semakin dekat dengan Allah. Karena umat Islam biar tidak menguasai dunia. Orang Islam diajarkan benci dunia, ini dunia. Kamu kiai nggak perlu ngurusi dunia. Nanti kalau bikin bangun pondok, saya yang supli uangnya. Kita membenci dunia, tapi membangun agama, termasuk membangun rumah ibadah, musola, masjid, pesantren dari surplus industri. Ya, senengannya nggih proposal rono-rono njaluk sumbangan. Ya memang supaya kita nggak bangun pabrik, biar bangun malam saja, nggak bangun pabrik. Makanya ini sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali. Makin kesini nanti Imam Ghazali mau membuka mindset kita harus mengikuti seperti apa yang diajarkan oleh Nabi. Makanya Imam Ghazali di dalam kitab tasawufnya ini ada 3, yaitu tasawuf akhlaki, tasawuf amali, dan falsafi. Bertasawuf tapi juga realistis, mikirnya filsafat realistis. Berarti itu sih, setelah mendapat penjajahan Belanda ini berarti si cerdas nih Wong Cina. Yang cerdas, yang mata sipit. Ya, yang cerdas yang mata sipit. Saudara kita yang matanya sipit. Nah, ini sudah disampaikan Imam Ghazali. Ekonomi harus kuasai, pertanian kuasai. Sekarang siapa yang kuasai pertanian? Kita nanam, waktu panen harga jatuh. Mereka beli dengan murah. Ketika kita mulai nanam lagi, harga obat-obatan mahal. Gitu. Karena umat Islam dinina-bobokkan dengan tasawuf yang jauh dari ajarannya Kanjeng Nabi. Kita diajarkan sabar, diajarkan ini, dikit-dikit istighosah, atau ujiannya istighosah rame-rame. Memang dengan istighosah bisa meruntuhkan langit. Lu dikritiki oleh Imam Ghazali. Makanya Imam Ghazali keluar dari perguruan tinggi An-Nidhamiyah itu muak melihat orang-orang yang menjual agama. Agama pada akhirnya sebagai alat legitimasi kekuasaan. Coba mendirikan partai Islam, memang benar memperjuangkan Islam. Ya untuk mencari kaya sendiri-sendiri. Paling nyumbang ormasnya itu ya sedikit. Gak ada catatan.
Itu cuman jual-jual simbol Islam. Ya sekarang partai Islam sendiri makin nggak laku karena umat Islam makin pinter. Ya bahwa itu sebenarnya tidak akan mewakili suara umat Islam. Makanya di Indonesia mayoritas Islam, partai Islam nggak ada yang milih. Ada itu ya cuman satu-satunya itu yang mampu bertahan, itu kalau nggak gandol ormas yang besar, keramat gandul apa ya laku, ya nggak laku. Kita bicara kapitalisme, mengolok-olok kapitalisme, tapi kita sendiri kan kapitalis, apa-apa bayar, sembarang bayar. Jadi kita harus mempelajari semua keilmuan yang dibutuhkan untuk kepentingan di dunia. Kedokteran penting, teknik penting. Bayangkan teknik sipil contohnya, arsitektur. 100 orang arsitek, belum tentu ada satu santri alumni pesantren. 100 orang dokter di kedokteran, fakultas kedokteran, belum tentu itu ada santri satu. Sekarang malah kedokteran, farmasi, saudara-saudara kita yang matanya sipit. Sekarang disuruh kuliah aja, buat apa Gus kuliah, langsung nanti dagang aja Gus. Jualan roti, jualan ini itu. Nah, kalau kita bicara Indonesia, prinsipnya saudara kita yang Tionghoa, kalau kamu ingin berubah nasibmu harus jadi dokter, ya toh. Kalau kita enggak, berubah nasibmu jadi tukang pijet, sama-sama tip kesehatan, tetapi satunya jalurnya jalur terapi, satunya jalur kedokteran. Nah, makanya karena orang kita tidak menguasai ekonomi, kita menghujat dunia, jadi ulama menghujat dunia, tapi kemana-mana perginya dibiayai borjuis, tuan-tuan takur, ya lucu. Oke, jadi ini pesan Imam Ghazali, ilmu-ilmu yang tadinya terpuji menjadi tercela gara-gara kita sendiri. Kalimat kita dulu kan gak jadi pitakon kubur, padahal sekarang penting. Mudek luluh itu kalau nggak pakai matematika ya nggak bisa. Nukang itu loh kalau nggak pakai matematika ya nggak bisa. Oke. Masih ada lagi? Ya, kalau nggak ada, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid dunya wa dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma faqihna wa faqih talamadana fid din wa alimna wa alimmu ta'wil. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli hali ahli nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya ghaliban ghaira maghlubin wa ya qariban ghaira ba'idin ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja ya sarihal mustaskhirin wa ya ghiyasal mustaghisin innaka ta'lamu ma kana wa ta'lamu khalana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.